gue sama Bang Tara, fungsi dari restoran itu salah satu fiturnya maksud gue yang paling dia datang ke Anda, kita berikan untuk yang minimal itu 20%. Tapi untuk yang maksimal mulai. Mama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih semangat ya. Sudah sore ya. Semangat Ibu. Silahkan minta tolong videonya diaktifkan semua biar saya sambil kenalan. Jadi semuanya ada berapa nih Bapak Ibu? 44. 44 ya. Oke, 44 mahasiswa. Sambil menunggu yang lain, saya perkenalkan dulu. Saya nama lengkapnya Nurinida Triana, biasa dipanggil Bu Ana. Kalau dari logat saya pasti tahu saya bukan orang sini ya Bapak Ibu. Logat-logat medok saya dari Ponorogo ya. Jadi saya asli Ponorogo, tapi sudah pindah ke sini. Saya mengajar di UHB sejak tahun 2012. Jadi masih berapa itu? 9 tahun ya di sini. Di sini saya sebagai koordinator anak ya, sama seperti yang lain. Untuk pertemuan jumlahnya ada 14, hanya untuk Zoom seperti ini nanti akan ada 3 kali. Yang pertama adalah saat ini penjelasan RPP, kemudian yang kedua sebelum UTS, dan yang ketiga sebelum UAS. Langsung saja untuk RPP-nya saya share di sini. Suaranya bisa di mute dulu guys kalau yang rame biar nanti enggak. Sesuatu sing Mohon maaf suaranya bisa di mute dulu. apa jangannya iya loh hak dan kewajibannya. Wong teluk SKS 40 menit kok bubar. Jadi kalau sih utang 40 menit ya. Ya, sudah bisa saya mulai ya. Sepertinya ada pembicaraan di dalam pembicaraan kita hari ini ya. Baik, ini untuk RPP keperawatan anak 2. Jadi untuk keperawatan anak 2 SKS. Mana ini? Hilang ya. Sebentar.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Sudah, ini Bu. untuk Ah, keperawatan 2 ada 2 SKS. Nah, keperawatan 2 ini mencakup apa saja? Jadi untuk keperawatan 2 fokusnya adalah respon anak dan keluarga pada setiap perkembangan mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, kondisi kronis, terminal, dengan kebutuhan khusus, di rumah sakit maupun di lingkungan seperti puskesmas. Kemudian untuk langsung saja ke bahan kajian. Ini yang penting dulu. Yang penting dulu adalah komponen pembelajaran, ya. Untuk penilaian, evaluasi, komponennya terdiri dari 6 hal, ada UTS 20%, kemudian UAS 20%, untuk sebenarnya maksudnya adalah membantu agar nilai itu tidak terlalu jatuh, ya, pada saat UTS UAS itu. Tugas sebanyak 25%, jadi diharapkan setiap tugas bisa dikerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai ada tugas yang kosong, karena ini lumayan penilaiannya 25%. Kemudian nanti ada presentasi, saya sudah bentuk kelompok kecil-kecil untuk presentasi sejumlah 20%, kemudian kuis 10% dan soft skill 5%. Mohon maaf, ini RPP-nya nanti jika ada perubahan akan saya share lagi perubahannya terkait dengan metode. Untuk literatur, banyak ya untuk literatur di anak. Ada dari Wong, Hockenberry, Ngastiyah, Karman, Wulandari. Ketika ada tugas bisa merujuk ke buku-buku ajar yang ada di referensi di sini. Kemudian sepertinya laptopnya sudah mulai ngehang ini. Kemudian untuk pertemuan pertama tadi sudah dijelaskan mengenai RPP dan ada materi. Besok insya Allah saya upload semuanya untuk video, tapi bisa dilihat per tanggal dulu ya. Untuk misalnya hari Minggu ini ya dilihat saja yang tugasnya minggu ini, kemudian minggu depan nggak usah nonton video yang sebelum yang sesudahnya, karena untuk mempermudah sih semuanya di-upload sekalian. Hanya saja silahkan Anda melihat sesuai dengan tanggalnya saja. Dan peraturan sama untuk semua mata kuliah, sudah disediakan absen selama setiap pertemuan 1 minggu. Kemudian ada kuis, ada tugas, biasanya rentang tugas juga 1 minggu. Akan ada batas waktu, kalau upload di luar batas itu maka dianggap tidak mengerjakan, karena nanti nama Bapak Ibu tidak terdaftar di tugas tersebut kalau sudah melewati waktunya. Kemudian apa saja yang dipelajari di anak? Yang pertama adalah tentang konsep keperawatan anak. Jadi seperti apa sih konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga? Kemudian konsep tumbuh kembang. Jadi mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Komunikasi, kemudian ada pemeriksaan Denver. Nah, ini sudah mulai ada tugas nggih Bapak Ibu.
pertemuan ketiga, Kamis 8 April, ini ada tugas mengenai pemeriksaan Denver. Tugasnya seperti apa? Sudah saya tuliskan di tugas terstruktur 1. Kemudian selanjutnya konsep imunisasi, konsep hospitalisasi, konsep bermain, dan MTBS. Ini nanti tugasnya sudah ada di tugas terstruktur 2. Kemudian di pertemuan ke-6 ada pemeriksaan fisik. Dan di pertemuan ke-7 ini sebelum UTS nanti akan ada presentasi dari kelompok yang saat itu kebagian presentasi ya. Jadi ini sudah saya bagi di tugas struktur 3, saya bagi sesuai absen. Untuk pertemuan ke-7 yang presentasi langsung melalui Zoom maksud saya ya, itu ada hiperbilirubin, HPLR, kemudian ISPA, pneumonia, dan asma. Nah ini tugasnya adalah membuat makalah patofis sampai ketemu asuhan keperawatan pada neonatal dengan kasus hiperbilirubin dan BBLR, serta patofis dan askep pada gangguan respirasi, yaitu ISPA, pneumonia, dan asma. Ini sudah saya jelaskan di tugas terstruktur 3. Kemudian UTS insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 22 Mei. Setelah Lebaran, Bapak Ibu. Jadi ini tanggal 6 Mei kuliah yang ke-7, minggu ke-7. Kemudian Lebaran, setelah Lebaran nanti UTS ya. UTS sistemnya sama dengan CBT, dengan waktu pengerjaan itu dibuka selama 24 jam, tapi ujiannya 1 kali. Jadi disiapkan waktu dan sinyal terbaik. Karena nanti kalau ada gagal nih, misalnya ada salah sinyal atau listrik mati, itu nanti berarti nggak ikut ujian gitu. Jadi diharapkan disiapkan sebaik mungkin untuk ujiannya. Kemudian di pertemuan ke-8 akan membahas patofis mengenai respiratory distress syndrome. Jadi kalau yang tidak Zoom bisa buat video presentasi. Seperti video pembelajaran itu Nah, lewat Zoom kemudian di share screen dan dipresentasikan tentang askepnya. Kemudian pertemuan ke-9 tentang diare dan tipoid. Pertemuan ke-10 tentang konsep penyakit kronis. Ini teori dari sudah ada video pembelajarannya nanti tentang masalah umum penyakit kronis, dampak, kemudian proses keperawatan anak dengan penyakit kronis. Kemudian dilanjutkan dengan patofis kelainan kongenital dan peradangan pada sistem kardiovaskuler, yaitu PDA dan Hirschsprung, ini pada sistem digestif. Kemudian pertemuan 12 tentang patofis pada sistem urinari. Contohnya adalah Wilms tumor dan sindrom nefrotik, serta pada hematologi yaitu talasemi dan leukemia. Pertemuan 13 membahas tentang askep pada anak kebutuhan khusus, yaitu retardasi mental, autis, ADHD, dan Down syndrome. Pertemuan terakhir tentang peradangan pada sistem kardiovaskuler, yaitu VSD, tetralogi overload, atresia ani, dan atresia ductus hepaticus. Semua ini yang ada tugas struktur 3 berarti dilakukan oleh kelompok yang sudah terbagi di dalam rincian tugas. Kemudian untuk semester 1 akan ditutup ujian akhir semester
insya Allah tanggal 14 sampai 17 Juli sesuai dengan jadwal yang ada dari Prodi. Selanjutnya tugas ya, sekarang tugasnya yaitu yang tugas pertama di pertemuan 3 tadi, melakukan Denver. Jadi untuk Denver sudah disediakan kasus pemicu, nanti akan saya berikan formulir Denvernya, silahkan diisi sesuai dengan usianya, di garis usia, kemudian diperiksa Denvernya. Nah, nanti ada penjelasan di videonya, seperti apa sih pemeriksaan Denver, kemudian bagaimana pelaksanaannya, sudah ada semua di video. Kemudian ini kasusnya, jadi nggak perlu nyari anak ya, tapi sudah ada kasusnya di sini. Selanjutnya tugas yang pertemuan kelima adalah mencari jurnal dan artikelnya. Ini pasti semua mata kuliah ada, ya. Jadi silahkan analisis jurnal dengan ketentuannya. Jurnalnya 5 tahun terakhir, kemudian apa saja yang diringkas tentang ringkasan jurnal, penerapan aromatic care dan hospitalisasi seperti apa, kesimpulan, dan jurnalnya dilampirkan. Lihat juga untuk pengaturan pengetikan, hurufnya Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, kertasnya A4 ya, kertas ukuran tersebut. Nah, paper ini diupload di kantong tugas, maksimal saya kasih waktu 1 minggu sesuai dengan waktu yang ada di Skalsa. Jadi kalau mulainya tanggal 25 ya 1 minggu lagi, berarti tanggal berapa? 25 tanggal 1 April misalnya seperti itu. Jadi ada waktu 1 minggu. Untuk tugas Denver dan analisis jurnal, tugasnya untuk Denver sendiri. Untuk jurnal silahkan dibagi 8 kelompok. 44 dibagi 8. Kemudian, nah ini tugasnya yang ASKEP ya. Jadi ini tentang patofis. Patofis itu berarti membuat pathway sampai ketemu asuhan keperawatannya. Silahkan dicatat ya. Masih ingat ya nomor urutnya masing-masing ya. Untuk nomor 1 sampai 4 ini tugasnya ISPA. Nomor absen 5 sampai 8 tentang pneumonia. Nomor absen 9 sampai 12 asma. Absen 13 sampai 16 sindrom nefrotik, 17 sampai 20 talasemi, 21 sampai 24 leukemia, 25 sampai 27 Down syndrome, 28 sampai 31 autis, 32 sampai 35 ADHD, 36 sampai 38 tetralogy of Fallot, 39 sampai 41 atresia ani, dan yang terakhir tentang atresia ductus hepaticus. Untuk ketentuan makalah, mahasiswa membaca konsep teori dan menuangkan hasil dalam bentuk makalah dengan pengaturan penulisan Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, kertas HVS 4, margin 4343. Dan setelah itu, mahasiswa bisa mengupload dalam bentuk PDF. Jangan lupa dikasih cover nama kelompoknya. Ini bisa Anda lihat ya, satu kelompok ada 4 personal ya. Kemudian kriteria penilaian, kreativitas dan daya tarik komunikasi tertulis 50%, referensi yang digunakan dan ketepatan pathway-nya 50%. Jadi diharapkan referensinya dari buku anak. Yang terakhir, ujian untuk 2 SKS ada 60 soal dengan 60 menit. Pembagian atau kisi-kisinya, pemeriksaan fisik dan Denver 15 soal, keperawatan anak dalam konteks konsep imunisasi, ASKEP neonatal 36, tumbuh kembang dan komunikasi 9 soal, kemudian untuk UAS UAS sama 60 soal dengan 60 menit, metodenya CBT semuanya.
Untuk UAS, soalnya tentang ASKE, jadi nanti lebih ke aplikasi ya untuk soalnya, misalnya kayak kita latihan UKOM, nanti soalnya kasus, silahkan dicari diagnosanya apa tindakannya apa, seperti itu. Untuk UAS-nya, konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis, ASKE pada penyakit kronis, ASKE pada penyakit akut, dan pada anak kebutuhan khusus. Demikian, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Halo? Halo Bu, saya Bu, Mister Bu, Iya, silahkan Pak. dari Karangmansol. Oke. Pak Misto, videonya nggak bisa hidup ya Pak? Sebentar. Oke. Oke. Untuk presentasi kan hampir semua mata kuliah di pertemuan ke-7 nggih. Nggih. Dan untuk keperawatan anak bisa dimundur atau diajukan gimana Bu? Biar kita nggak terlalu berat untuk mempersiapkan bahannya Bu. Teman-teman Bapak Ibu mintanya di minggu keberapa? Soalnya nggak bisa mundur Pak, karena pertemuan Zoom ini yang kedua harus sebelum UTS. Jadi tidak boleh setelah UTS. Dan kemudian setelah tanggal 6 Mei itu libur lebaran nggih Pak. Nah, kira-kira mau kapan? Kalaupun mau dimundurkan, tapi tidak boleh setelah UTS. Aduh, berat ini Bu. Waduh, sudah mulai udah berat ya Pak. Lihat RPP aja udah berat ya Pak. Nggih, nanti silahkan. Kalau misalnya tidak bisa di minggu ke-7, apakah minggu ke-6 kita bisa rolling materi atau bagaimana? Yang penting jangan setelah UTS kita aja, Pak. Ya, terima kasih. Nggih, Pak Misto dari mana, Pak? Dari Karangponcol. Karangponcol. Dari rumah sakit apa itu Pak berarti? Dari Puskesmas Rembang. Oh, Puskesmas. Nggih. Silahkan yang lain. Saya saya kenalnya mas-mas sini ya. Weni, apa kabar Weni? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Weni ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas, masa awas nanti ya kalau SMS ya. Siap Bu. Iya silahkan, siapa lagi yang mau bertanya? Tadi saya dengar loh, kuliahnya terlalu singkat gitu ya, apa mau lama? Nanti ada season 2 kalau Bapak Ibu mau lama ya. Silahkan sebelum saya ke materi, ada yang ingin ditanyakan tentang RPP, Bapak Ibu? Halo? Sebenarnya cukup. Sudah cukup? Nun sewu Ibu mau tanya. Monggo. Cuma tadi sih memang telat ya, nun sewu tapi nggih. Insya Allah nanti ngikut aja, nggih. Tadi ada paparan misalnya tugasnya berapa orang. Oh iya. Ya nanti bisa diatur saja. Yang penting sudah ada di situ pembagian kelompoknya dan sebenarnya termasuknya nggak berat loh di anak loh, karena satu kelompok cuma dapat 1 kasus. Tidak bolak-balik kasus gitu ya, cuma dapat 1 kasus dan kebetulan yang ada di minggu ke-7 itu adalah kelompok yang keberapa gitu itu yang kebagian. Bimbingan Bu Nur juga.
Nggih, gitu dulu aja Bu. Nggih, ya nggih Bu. Matur nuwun. Nggih, silahkan yang lainnya. Maaf, Bu, mau tanya, Bu. Ya, silahkan Bu. Terkait yang tugas tadi, Yun Sewu itu kan kelompoknya termasuk kelompok kecil, nopo nggih? Dari nomor Iya. absen 1 sampai 4, Nggih. 5 sampai 8. Termasuk saya tadi kalau nggak salah dari nomor absen 9 sampai 12, nopo nggih? Nggih. Kan Yun Sewu, kemarin teman kami itu satu keluar, Pak Sugeng. Dan beliaunya itu di nomor absen 10, Bu. Jadi Oh, kelompok kami begitu. cuma 3 orang, ataukah mungkin untuk yang nomor 10 itu kan berarti kosong. Nanti berarti untuk nomor absennya dari nomor 9 sampai 13, ngoten. Ya, itu bisa diatur, Bu. Diatur aja sesama teman, nggih. Nggih, artinya maksudnya itu ditetapkan sekalian sama Bu dosen kayak gitu. Oh, begitu. Berarti Untuk nomor absen 10 kan kosong, Bu. Jadi minta tolong nanti berarti kelompok yang mulai kelompok 9 berarti dari nomor absen 9 sampai 13, Bu, seperti itu. Nggih. 9 sampai 13. Ini ya, Bu. Matur nuwun, Bu. Oke. Berarti nanti ini 14 aja sampai 16. Gitu nggih? Nah, nanti bisa dapat kelompoknya bertiga-tiga, nggak jadi 2. Ada lagi? Silahkan. Sudah cukupkah? Saya Bu, Monggo Pak. saya Tono dari Purbalingga, Puskesmas. Sebelumnya secara umum sih sudah bisa menerima itu. Yang lagi kita pikirkan di sini adalah teknis pengerjaannya, karena terus terang saja daring seperti ini dan ini pengalaman baru, jadi masih menganggap sedikit ribet, Bu. Itu Begitu. apa, Bu, ada saran-saran agar kita itu cepat untuk apa bisa melaksanakannya, itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Saran tugas kelompok nggih Pak ini, Pak? Iya, ya. Untuk tugas kelompok biasanya karena ini juga jauh bisa komunikasi, misalnya tugas pembuatan fotovis dan askep nanti bisa dibagi, karena satu kelompok itu memang harus ada ketua ya Pak, meskipun hanya 3 orang tetap harus ada ketua yang bertanggung jawab, kalau enggak nanti enggak selesai. Silahkan nanti ketuanya bisa bagi, misalnya nanti Bu Yunita ngerjain tentang fatwinya, kemudian Bu Titin ngerjain askepnya, kemudian nanti misalnya Pak Tata ngerjain lagi yang kurang apa, misalnya bikin PPT misalnya. Nah, seperti itu harus dibagi Pak, dan satu lagi memang harus ada ketua, jadi dia yang bertanggung jawab untuk membagi dan ngoprak-ngoprak temennya sekelompok biar dikerjakan begitu. Dan memang banyak untuk mata kuliah yang lain juga askepnya berapa Pak? Askepnya mata kuliah yang lain Pak? Kalau anak kan cuma 1 ya Pak? Kalau yang lain berapa Pak? Ini berapa ya? Pak Misto berapa itu? Misalnya maternitas askepnya berapa, kemudian patofisiologi askepnya berapa, patofisika belum ada askep gitu. Kemudian keperawatan dasar gitu berapa. Begitu. Sementara itu sih ya. Oke,
ada Iya, gambarannya. saran Berarti saya begitu, Pak. selama kita jauh tapi tetap ada pembagian, nggih. Yang penting ada Iya. pembagian. Heeh. Menandakan bahwa kita kerjasama gitu, nggih. Iya, Pak, harus ada Oke. pembagian. Jadi Oke. nggak ada istilah nebeng nama ya, Pak, kayak anak reguler aja. Nggih. Mungkin. Iya nggak Mbak Weni, nebeng nama ya, namanya aja ada tapi nggak ngerjain. Siap, Ibu. Nggih. Terus terang saja ini kan hal baru bagi kita, apalagi yang sudah bekerja. Iya, Pak. Tetap nantinya ada pendampingan dari Ibu, dan ada mungkin ya kalau sedikit ledet sedikit ya ada suatu kebijakan dari Ibu. Begitu. Untuk ya kami ini yang sudah ya dianggap mulai tamban, Bu. Iya Pak ya. Jadi yang penting komunikasi ya Pak. Nomor HP saya sudah ada di RPP. Kalau misalnya ada kendala, saya belum ngerjain Bu. Yang penting komunikasi. Nanti saya buka lagi portalnya. Kalau misalnya benar-benar terpaksa seminggu nggak selesai, yang penting komunikasi saya buka Pak. Tapi kalau diem-diem aja ya saya nggak tahu. Kayak misalnya nih terpaksa ya, semoga enggak ya Pak. Terpaksa nih pas ujian listrik mati, sinyalnya hilang atau sinyal kuotanya habis. Nah, nanti silahkan komunikasi. Nanti saya bisa buka lagi, tapi ya saya harap hanya yang bersangkutan saja, tidak perlu yang lain. Begitu kebijakan dari saya ya Pak ya untuk keperawatan anak. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mau materi atau bagaimana? Nanti saya nggak enak, 2 SKS cuma 40 menit ya. Iya Bu, tadi udah denger itu ya. Soalnya Pak, 14 video itu sudah ada semua, tinggal diupload. Tapi kalau misalnya hari ini mau saya jelaskan, ya nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan tentang konsep keperawatan anak. Bagaimana? Mau kita ke materi? Teman-teman bagaimana itu? Lanjut apa? Ya, suaranya putus-putus. Kita dengar RPP aja. Iya, pasti sudah mual ya, Pak. Iya, RPP aja sudah, waduh. Sudah ini, nausea dan vomitus. Jangan sampai vomitus ya, Pak ya. Karena memang ya beginilah ya kalau sekolah dan sambil kerja ya, Pak ya. Luar biasa effortnya, makanya luar biasa dengan semangatnya karena masih pengen melanjutkan lagi gitu ya. Yang muda-muda juga harusnya lebih bersemangat lagi. Mungkin untuk menghabiskan waktu yang 8 menit, saya share dulu sedikit tentang materi. Nah, ini nanti sudah ada di video, hanya sedikit saya singgung saja tentang konsep keperawatan anak. Jadi di sini ada tren ya, tren perawatan anak. Sambil saya cocokkan juga ya di yang bekerja di rumah sakit. Sudah adakah trennya FCC, Bapak Ibu yang di rumah sakit? Ya, jadi di perawatan anak sekarang itu ada yang namanya FCC, diharapkan Family Center Care. Ya? Keperawatan anak yang berpusat pada keluarga, di mana keluarga itu ikut dilibatkan dalam setiap tindakan keperawatan, kemudian dalam pengambilan keputusan dengan 2 konsepnya atau elemennya itu empowering dan enabling, Pak. Jadi bukan dimanfaatkan ya, tapi diberdayakan ya. Misalnya kompres, nah kita latih ibunya buat kompres sendiri. Jadi nggak selalu perawat yang melakukan, tapi ibunya diajari. Nanti setelah pulang dari rumah sakit, ibunya sudah pintar merawat anaknya. Misalnya penanganan kejang demam, kita kasih kemampuan untuk penanganannya bagaimana, sehingga ibunya ketika anaknya kejang demam lagi tidak panik. Ini konsepnya. Terus
Empowering berarti memberi dukungan. Jadi keputusan orang tua itu didukung, yang tentunya yang positif ya, termasuk juga dalam pelaksanaan infus, kemudian injeksi, nebulizer atau tindakan apapun selalu melibatkan orang tua. Ini konsep dari FCC. Kemudian ada regional care, jadi sudah ada sekarang ahli-ahli pada psikiater anak, kemudian neonatologi, ahli saraf, kemudian ada ahli onkologi anak. Nah ini trennya sekarang sudah maju ya, jadi bayi-bayi prematur itu bisa diselamatkan dengan teknologi tinggi karena sudah ada ahli-ahli neonatologi. Kemudian penyakit kanker juga sudah ada ahli onkologi anak. Selanjutnya tentang isu bioetiknya, entah ini di Indonesia sepertinya belum ada mungkin ya, tapi di luar negeri sudah ada isu bioetik tentang genom, kemudian pengujian genetik prenatal, ibu pengganti, dan penjatahan keperawatan. Cuman yang digarisbawahi di konsep anak itu adalah konsep atraumatic care dan tadi FCC yang berkaitan dengan pencarian jurnal ya Bapak Ibu. Nah ini tadi untuk FCC, enabling dan empowering. Elemen FCC. Dalam FCC ini menganggap hubungan anak dan orang tua adalah unik. Kemudian orang tua dapat memberikan asuhan yang efektif. Tadi kita belajar, kita kasih edukasi ke orang tua sehingga bisa membantu penanganan untuk kesembuhan anak, biar anaknya itu merasa dirawat oleh ibunya sendiri, oleh ayahnya sendiri. Kemudian kerjasama dalam model ini harus fleksibel, di mana yang penting orang tua dan anak dan serta petugas kesehatannya itu sama-sama merasa nyaman. Kemudian ada manajemen kasus. Jadi manajemen kasus ini di mana pengelolaan keperawatan anak itu dilakukan secara komprehensif dengan sistem pemberian asuhan yang seimbang dan kemampuan perawat dalam mengelola kasus yang berdampak pada proses penyembuhan anak. Prinsip, nah ini prinsip-prinsip di keperawatan anak bukan miniatur orang dewasa, jadi kita tidak bisa menyamakan perawatan antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian kita yakini anak adalah individu yang unik, di mana dia kebutuhannya berbeda dengan yang lain, dan dia harus, kita itu perawatannya harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan pelayanan keperawatan anak berorientasi untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan. Dan keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Nah, untuk paradigma seperti paradigma keperawatan yang terdiri dari 4 hal ya. Untuk paradigma ini maksudnya adalah terdiri dari manusia, kemudian lingkungan, keperawatan, dan tenaga kesehatan. Demikian saja sedikit, nanti bisa dilihat di video. Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang DDST atau Denver? Ada yang sudah? Sudah Pak, bagaimana? Apa ya? Kalau di Puskesmas itu program, Bu. Oh, di Puskesmas ada, Pak? Iya, DDST itu masuknya program anak, itu yang megang program itu bidan. Iya, Bu Bidan.